Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, silakan Bapak Ibu buka raport SP. Nah, pada halaman login, silakan login dengan menggunakan user password sebagaimana yang sudah diberikan oleh admin. Saya contohkan, misalnya ini. Selanjutnya klik sign in. Oke, pilih sekolah. Nah, ini adalah tampilan awal dari raport SP versi 2023 untuk fitur input nilai raport mulai dari nilai sumatif. Artinya, guru dalam hal ini harus menginput nilai mulai dari nilai sumatif sampai prosesnya pengolahan nilai jadi nilai raport. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah yang pertama, pada menu input nilai, silakan klik nilai sumatif untuk menginput nilai sumatif. Selanjutnya pilih kelas, ya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih penilaian keberapa, ya. Ini di sini tampil mulai dari 1 untuk yang pertama kali. Nah, kalau misalnya nanti sudah disimpan untuk yang pertama, maka akan bertambah lagi untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, pada target capaian, silakan dipilih target capaiannya. Kalau belum ada, silakan ditambahkan dulu target capaian untuk penilaian sumatif pertama. Ya, klik tambahkan. Nah, kemudian di sini silakan diketikkan kode target capaian dan target capaian. Nah, ini untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka sama saja. Ya, silakan disesuaikan kodenya. Kemudian target capaiannya ini, kalau kurikulum 2013 itu di breakdown didapatkan dari KIKD. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini didapatkan atau di breakdown dari CP atau capaian pembelajaran. Silakan diisikan, saya contohkan. Ya, ini kebetulan kelas 12. Ya, pengetikan kodenya silakan disesuaikan. Ya, proses. Nah, kemudian setelah ditambahkan, maka di sini akan tampil. Ya, bisa dipilih. Nah, setelah dipilih target capaiannya, kemudian di sini Bapak Ibu silakan ketikkan batas ketercapaian dari target ini. Ya, misalnya saya tuliskan 70 sampai 100 yang artinya bahwa eh, ketercapaian dari target capaian pembelajaran ini adalah dari 70 sampai 100. Kalau di bawah 70 itu artinya belum tercapai. Ya, nanti di sini Bapak Ibu silakan mengetikkan sesuai dengan target eh, KKTP masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Antar TP bisa berbeda-beda, antar lingkup materi juga bisa berbeda-beda batas bawah dari ketercapaian kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya kalau sudah menginputkan batas bawah dari ketercapaiannya, selanjutnya silakan diinput nilainya. Saya contohkan. Nah, kalau sudah diinput semuanya, silakan klik simpan data. Nah, maka eh, nilai sudah tersimpan. Nah, kemudian kalau kita ingin mengedit, ya, kalau kita ingin mengedit, silakan dipilih penilaian yang pertama tadi. Kalau mau mengedit penilaian pertama, kemudian pilih target capaiannya, maka akan tampil seperti ini. Ya, pada bagian edit ini, Bapak Ibu eh, silakan mengedit nilainya, ya. Tetapi ketika mengedit nilai atau menambahkan nilai di sini, maka Bapak Ibu juga harus mendefinisikan secara manual ketercapaian tujuan pembelajarannya. Misalnya nilainya diubah menjadi 98, ya misalnya di sini ketercapaiannya sangat baik. Nah, kalau ini tidak diubah maka akan tetap sama seperti awal. Ya, di sini harus dilakukan kalau mengedit harus manual, inputnya manual dan mengubah ketercapaiannya juga manual.
Selanjutnya klik simpan. Nah, berikutnya kalau ingin menambahkan penilaian yang kedua, ketiga, dan seterusnya, langkahnya masih sama. Ya. Pada sini pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran, pilih penilaian. Sekarang kalau misalnya penilaian kedua, ya, silakan klik penilaian kedua. Jadi di sini sekali lagi akan bertambah secara otomatis. Selanjutnya pilih target capaiannya. Kalau belum ada, silakan ditambahkan. Ya, misalnya ini di proses. Maka ketika sudah ditambahkan, maka di sini akan tampil. Dan ini juga nanti akan bisa digunakan oleh guru yang mengampu mata pelajaran yang sama pada tingkat yang sama. Jadi cukup satu orang yang menginputkan atau bersama-sama juga boleh. Tetapi kalau sudah ada, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, kembali lagi, silakan dipilih target capaiannya, kemudian ketikkan batas bawah ketercapaiannya. Misalkan batas bawahnya sekarang saya tulis ini. Nah, selanjutnya ketikkan nilainya. Ya. Nah, kalau sudah, silakan klik simpan. Ya, maka di sini penilaian satu sudah ada. Ini penilaian kedua juga sudah ada. Ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya, kalau ingin menginput nilai sumatif akhir semester, ya, klik pada input nilai, klik sumatif akhir semester. Pilih kelas, ya, pilih mata pelajaran, pilih sumatif akhir semester. Nah, selanjutnya di sini silakan diketikkan hasil capaian sumatif akhir semester yang didapatkan masing-masing siswa. Nah, kalau sudah, silakan disimpan. Oke, demikian cara input untuk nilai sumatif maupun sumatif akhir semester. Nah, proses input nilai ini bisa juga dilakukan menggunakan proses import. Nah, adapun langkahnya kalau menggunakan proses import adalah di sini ada menu import nilai, klik download format. Jadi, untuk melakukan import nilai, langkahnya harus menggunakan format yang di-download dari sistem ini. Jadi, tidak boleh menggunakan format sendiri. Nah, langkah untuk download formatnya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester, pilih jumlah nilai sumatif yang akan diinput. Nah, misalnya saya akan menginput 4 nilai sumatif, ya. 4 nilai sumatif, misalnya seperti ini. Nah, maka ketika kita menentukan bahwa nilai sumatifnya ada 4, maka kita harus menentukan sumatif pertama itu mengukur target capaiannya apa. Kita tentukan juga. Sumatif kedua mengukur target capaiannya apa. Sumatif ketiga apa. Nah, kalau belum ada, silakan ditambahkan juga di sini. Sama seperti tadi, silakan ditambahkan kalau target capaiannya belum ada. Oke, saya contohkan. Ya, kalau mau nambahkan lagi, klik tambahkan. Nah, jadi kalau sudah kita tambahkan target capaiannya, sekali lagi, sumatif pertama target capaiannya apa, sumatif kedua target capaiannya apa, sumatif ketiga apa, silakan dipilih. Nah, selanjutnya, selain ini, kita juga harus menetapkan berapa batas ketercapaian dari masing-masing target capaian ini. Ya, misalkan ini contoh ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menentukan sesuai dengan KKTP-nya masing-masing, batas-batas ketercapaian dari sumatif tersebut. Nah, kalau sudah semuanya diisi, maka silakan diklik download format untuk mendownload format sumatif. Sedangkan ini ada format nilai sumatif akhir semester. Klik download format. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi format tersebut? Ya, kita coba buka dulu format nilai sumatif. Oke, ya ini formatnya. Karena kita menentukan 4
penilaian sumatif 1, 2, 3, 4 dengan target capaiannya ini. Ya. Nah, ini di sini di bawahnya sudah ada keterangannya. Nah, selanjutnya silakan diisi nilainya. Ya, saya coba isi sembarang. Nah, namun yang menjadi penekanan di sini bahwa pengisian ini tidak boleh ada rumus. Ya, harus dalam bentuk angka dari 1 sampai 100. Oke, misalnya ini hasilnya. Ya, misalkan ini adalah nilai sumatif yang sudah diinputkan di format tersebut. Selanjutnya silakan disimpan. Nah, proses menyimpannya tidak perlu diubah ya. Jadi silakan disimpan saja. Formatnya boleh XLS, boleh XLSX, dan seterusnya. Jadi formatnya dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita coba untuk mengisi nilai sumatif akhir semester. Angkanya sama, silakan diisi, ketikkan nilainya. Nah, kalau sudah semuanya diisi, silakan disimpan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengimportnya? Untuk mengimport nilainya, ya di tampilan ini klik di import nilai, pilih import nilai. Nah, selanjutnya di sini silakan dipilih pertama jenis nilainya, misalnya nilai sumatif untuk mengimport nilai sumatif, sedangkan nilai sumatif akhir semester untuk mengimport nilai sumatif akhir semester. Saya coba mulai nilai sumatif, pilih nilainya, ini nilai sumatifnya, kemudian klik import. Nah, maka nilai sudah sukses ditambahkan. Nah, dalam hal ini, nilai-nilai yang sudah ada di raport ini, untuk mata pelajaran tersebut, untuk semester ini, akan ditimpa dan diganti dengan nilai yang ada pada Excel ini. Demikian juga untuk nilai sumatif akhir semester, silakan pilih filenya, kemudian import. Oke, sukses. Nah, jadi demikian untuk proses input nilai dan import nilai sumatif maupun sumatif akhir semester. Nah, langkah berikutnya yang dilakukan oleh guru adalah melakukan proses nilai. Ini di akhir semester kita lakukan proses nilai akhir. Klik menu proses nilai akhir, pilih proses nilai akhir. Nah, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, di sini sistem akan mendeteksi melihat berapa ada nilai yang diinput. Nah, sistem menemukan karena tadi ada 4 nilai sumatif, maka nilainya di sini ditampilkan datanya. Nah, selanjutnya silakan dicek. Nah, kalau ingin dibobotkan, silakan diberikan bobot ya, sesuai dengan pembobotan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, kalau tidak ingin ada bobot, mau dirata-ratakan untuk sumatif 1, 2, 3, dan 4, silakan diisi 1 semuanya. Tapi kalau ingin dibobotkan, silakan isi bobotnya. Misalnya, ini bobotnya 2, artinya nilai sumatif kedua dikalikan 2, nilai sumatif keempat dikalikan 2, dibagi dengan jumlah bobotnya. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan rata sumatif ini, dari hasil pengolahan sumatif ini mendapatkan rata sumatif. Antara rata sumatif dengan sumatif akhir semester itu bisa juga diberikan bobot. Ini bergantung pada kesepakatan di sekolah. Nah, misalnya rata sumatif bobotnya 2, sumatif akhir semester 1, silahkan. Atau mau rata-rata 1-1 berarti silahkan. Jadi ini kewenangan ada di sekolah dan di Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah, klik tampilkan. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan datanya, data pengolahannya, seperti ini. Nah, kalau sudah, klik kirim nilai. Maka nilai ini akan dikirim ke wali kelas untuk dijadikan sebagai raport. Nah, itu untuk proses pengolahan nilai akhir. Selanjutnya, langkah kedua adalah proses deskripsi. Ya, klik menu proses deskripsi.
pilih kelas, pilih mapel, kemudian pilih semester. Maka sistem akan mendeskripsikan capaian-capaian kompetensi siswa berdasarkan nilai yang diinput ke dalam sistem ini, kemudian digeneratkan deskripsinya. Nah, di sini terlihat ada deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah. Jika sistem menemukan hanya nilainya tinggi-tinggi saja, maka capaian terendahnya tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Jika tidak ada capaian tertinggi, hanya menemukan capaian terendah, maka di sini juga akan dideskripsikan capaian terendah saja. Tetapi, deskripsi ini bisa diganti, diedit secara manual, ya, jika Bapak Ibu tidak menginginkan deskripsi yang dibuat oleh sistem. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, saya coba ulang. Seperti ini. Kalau sudah sesuai, silakan diklik kirim deskripsi. Maka deskripsi nilai raport sudah dikirim ke wali kelas untuk dijadikan nilai raport. Nah, untuk mengecek yang mana saja nilainya sudah terkirim dan deskripsi sudah terkirim, bisa menggunakan pada proses deskripsi nilai akhir terkirim. Kita bisa cek. Ya, ini adalah nilai akhir yang dikirim ke wali kelas menjadi nilai raport, sedangkan deskripsinya kita juga bisa lihat. Ya, ini adalah deskripsi. Nah, demikian untuk proses pengolahan nilai dari nilai sumatif dan sumatif akhir semester menjadi nilai raport. Nah, Bapak Ibu, selain itu Bapak Ibu juga bisa mengecek di sini status penilaian. Ya, nilai-nilai yang sudah dibuat, kemudian cek daftar nilai harian. Bapak Ibu juga bisa mengecek daftar nilai harian. Ya. Nah, dengan cara dicek penilaian, daftar nilai harian, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Maka di sini akan ditampilkan deskripsi dan capaian penilaian per sumatif dan sumatif akhir semester seperti ini. Dan ini dapat di-download dalam bentuk Excel. Ya, ini hasilnya. Ya, ada deskripsinya, ada nilainya. Jadi, deskripsi kualitatif dan kuantitatif untuk setiap penilaian sumatif. Nah, demikian juga Bapak Ibu bisa mengecek pencapaian nilai raport siswa melalui menu pencapaian nilai raport, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih di sini ada perkembangan nilai raport untuk melihat nilai perkembangan nilai raport dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, kebetulan kalau ini adalah kelas 12, jadi ini masuk di semester 5. Demikian juga deskripsinya bisa dicek ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya khusus ya untuk guru yang mengampu mata pelajaran kurikulum 13 ya, seperti tadi ya, kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka hampir sama. Tetapi di sini khusus untuk yang mengampu kurikulum 13, di sini ada menu nilai karakter P3 untuk K13. Jadi setiap guru kalau dulu diminta untuk menginput nilai sikap. Nah, di dalam perkembangan yang terbaru, nilai sikap itu diganti dengan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Maka setiap guru nanti silakan menginput nilai profil pelajar Pancasila berdasarkan dimensi dan elemen yang teramati oleh Bapak Ibu guru, yang nantinya bisa digenerate oleh wali kelas untuk menjadi deskripsi nilai P5. Nah, langkah-langkahnya, klik nilai karakter P3 K13, pilih kelasnya, kemudian pilih semester. Nah, di sini pilih dimensi. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nanti Bapak Ibu silahkan isikan nilainya tiap-tiap dimensi. Nah, misalnya pertama dimensi beriman dan bertakwa, maka di sini akan ditampilkan dari dimensi beriman dan bertakwa di sini ada beberapa sub elemen, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak pada alam, akhlak pada negara. Nah, di sini Bapak Ibu silakan cek dan berikan penilaian berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap elemen-elemen profil pelajar Pancasila tersebut. Misalnya untuk akhlak beragama, ya, silakan bagaimana apakah teramati,
atau tidak teramati, atau mulai berkembang, atau berkembang sesuai dengan harapan, dan seterusnya. Silakan diberikan penilaian. Demikian juga untuk elemen yang lainnya. Ya. Ya, jadi yang mana yang Bapak Ibu amati, kemudian bagaimana perkembangannya, silakan itulah yang diberikan penilaian. Ya, saya contohkan acak saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ya kalau sudah, klik simpan. Ya. Jadi ini sudah tersimpan nilainya. Demikian juga untuk dimensi yang lain, misalnya dimensi kebinekaan global. Nah, silakan dicek. Ini ada sub elemen, ada elemen-elemennya. Nah, silakan bagaimana pengamatan Bapak Ibu terhadap masing-masing elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Nah, kalau sudah, silakan simpan. Ya, dimensi bergotong royong. Ya, ada 3 elemen. Silakan bagaimana pengamatan Bapak Ibu terhadap ketiga elemen ini. Ya, kalau tidak teramati, pilih tidak teramati. Kalau teramati, silakan dicek apakah mulai berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, sedang berkembang, atau sangat berkembang. Oke, demikian seterusnya. Jadi untuk proses penginputan nilai karakter P3 untuk kurikulum 13 oleh guru mapel.